Astagfirullahaladzim. Lengkap dengan tas, Mas, tapi tidak ada sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, mohon maaf sekali. Ini kita terburu-buru di sini karena memang ini ada yang mau kita selamatkan, teman-teman. Jadi gini ya, Mas ya. Seperti biasa saya ditemani sama Mas Foto. Mas Foto sehat, Mas? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah sehat. Bagaimana malam hari ini, siap untuk menemani, maksudnya membantu warga yang membutuhkan kita, Mas? Siap dong, Mbak Fani. Iya, teman-teman. Jadi seperti biasa, saya mendapatkan panggilan dari salah satu anggota korban yang katanya itu berprofesi sebagai ya bahasanya tuh debt collector gitu, Mas. Jadi dia suka menagih hutang gitu ya, teman-teman, kan pekerjaannya seperti itu ya. Debt collector berarti kayak yang menagih-nagih hutang itu ya, Mas. Dalam arti dia kayak simpan pinjam, mungkin seperti itu ya, teman-teman. Nah, di sini saya juga tidak ingin membawa-bawa nama profesi itu. Di sini saya hanya menyebutkan saja, teman-teman, biar nanti teman-teman nggak penasaran. Jadi ini tuh jalan untuk menuju ke sebuah perkampungan, Mas. Tapi ini saya lagi di perkarahannya, teman-teman. Kan tadi saya tuh istirahat dulu di bawah pohon ini sama Mas Soto, karena tadi kita kelaparan, karena saat buru-buru kita istirahat dulu. Nah, di situ ada jalan raya, nggak jalan raya maksudnya, ada jalan bisa untuk akses mobil dan motor. Mobil juga kita nggak jauh. Jadi ada satu orang yang debt collector itu dengan menagih-nagih setoran ya, teman-teman. Jadi dia itu tersesat, Mas, di tempat ini. Jadi ada yang mau pengajuan pinjaman dan dia itu ditujukan ke jalan ini, ke lokasi ini. Padahal pada dasarnya ini lokasi seluas ini itu nggak ada rumahnya, Mas. Gitu. Jadi tidak ada perkampungan di sini, teman-teman. Ada perkampungan tapi di bawah sana dan di ujung sana. Nah, itu perjalanan jalan kosong gitu, teman-teman. Dan tapi anehnya kok bisa sampai sini? ya karena dia itu dapat, ya caranya dapat nasabah tapi ditunjukkan ke lokasi ini, Mas. Ternyata usut punya usut, yang mau pengajuan dana itu katanya namanya sudah meninggal. Maksudnya nyebut nama Ani ya. Ini yang mau pengajuan ini namanya Ani. Dia tuh tanya sama warga sekitar. Nah, ini yang mau pengajuan namanya ini nih Ani gitu misalnya ya. Oh, Mbak itu sudah meninggal, Mas, sekitar 3 tahun yang lalu. Nah, orang yang debt collector ini dia itu mau keluar, Mas, dari tempat ini, tapi malah tersesat, teman-teman. Nah, ini dia 2 hari ini maksudnya. Ya belum 2 hari banget lah, intinya ya 2 malam, tapi baru satu hari gitu, Mas. 2 malam baru 1 hari. Dia tuh tidak diketemukan, teman-teman, di sini. Apakah karena dia istirahat dulu atau kemana, saya kurang paham. Atau memang ada sosok yang yang membuat dia itu hilang dan diumetin sama sosok, kita juga kurang paham, teman-teman. Jadi mau nggak mau nanti kita nggak bisa cari ya, teman-teman, karena warga udah mencari, nggak ada, HP-nya pun nggak aktif. Mungkin nanti kita lakukan secara gaib aja ya, teman-teman. Kita terawang, mau tahu ada sosok yang ngumpetin. Kalau ada, kita nanti panggil, kita wujudin, suruh dikembalikan ya, teman-teman. Saya rasa dia bukan dendam, Mas, dia hanya iseng ini, karena saya merasakan hawanya di sini. Ini sosoknya jahil-jahil, Mas. Jadi ada yang iseng gitu ya, ibaratnya ibaratnya saya ingin main dulu sama kamu gitu, jadi kamu jangan pergi dulu, teman-teman saya di sini gitu. Jadi ini hanya jahil ya, teman-teman, bukan yang kamu harus ikut saya tapi kamu nggak bisa saya kembalikan lagi ke alam manusia. Itu bukan seperti itu ya, teman-teman. Kalau yang saya rasakan di lokasi ini sosoknya hanya jahil dan iseng-iseng aja. Kalau menurut saya ini 99% kembali. Kalau kalian nggak percaya, kita buktikan. Tapi kan ini udah 2 hari. Kan tadi saya bilang, Mas, ini bukan yang diselong terus kamu nggak bisa kembali ya ke alam manusia ya. Kamu harus sama saya terus. Terus, Walaupun jasadnya pun tidak akan ditemukan. terus selama itu makannya makan apa? Dia dikasih makan kayak orang-orang yang hilang di pegunungan, dia gaib gitu, Mas. Jadi dia di bawah alam sadar gitu, dan mungkin dia ada di tempat yang nggak bisa dijangkau sama manusia gitu, Mas. Nah, kita maju ke jalan raya aja ya, Mas ya.
di jalan situ depan biar kita enak, karena ini di pekarangan warga dan ini banyak sekali tumbuhan teman-teman. Saya takut nanti merusak. Yuk Mas Soto pinjam santernya boleh? Boleh. Soto hati-hati dan tetap waspada ya Mas ya. Ini perkebunan warga ya Mas ya. Iya Bapak nih. Mas jalannya mana ya Mas? Ini nih Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini jalannya teman-teman. Nah saya ngambil titik ini karena ini titik yang menurut saya itu mencurigakan teman-teman gitu. Nah inilah yang gak pernah jarang sekali dilewati manusia gitu teman-teman. Tikungan apa ya Bapak? Iya ini tikungan teman-teman. Nah di sini nih yang saya mencurigakannya tuh di sini teman-teman. Ini tikungan teman-teman. Nah ini saya tuh agak curiga di sini teman-teman. Nah ini tadi yang saya bilang tempat ini bukan sembarang tempat yang mungkin manusia biasa itu nggak bisa melihat lokasi sekitar tikungan ini teman-teman. Kalian bisa lihat nih. Ini kalau ngelihat langsung di sini tuh serem banget teman-teman. Kalau di kamera kayaknya enggak ya, soalnya katanya putih teman-teman. Kalau asli itu ini lebih serem nih. Ini lebih serem mas aslinya mas. Ini kan tikungan nih, ini yang saya bilang nih. Nih, ini dari sini, ini tikungan teman-teman. Nah, ini ada yang nggak itu mas. Ini ada yang nggak beres di sini. Kalian mau bukti teman-teman? Bismillahirrahmanirrahim. Mas Soto. Ini batu keramat katanya nggak boleh sembarangan membawa batu ini gitu, intinya nggak boleh dirusak teman-teman. Ini batu misteri yang nggak tahu asal usulnya dari mana. Katanya di sini tuh udah lama banget, puluhan tahun teman-teman. Sejak belum seperti ini ditanami tumbuhan warga gitu mas. Keluar kamu. Jangan suka membawa orang. Jangan iseng-iseng membawa orang untuk diajak ke alam kamu. Serahkan manusia kepada tempatnya. Biarkan dia hidup sebagaimana mestinya. Tolong jangan dibawa ke alam kamu. Ini gak baik. Saya tahu ini sarang kamu di sini kan, tempat yang rimbun, gelap dan kotor seperti ini tempat kamu di sini kan. Dan kamu suka mengganggu orang di tikungan ini. Keluar kamu. Keluar. Akan saya hancurkan batu ini kalau kamu nggak keluar. Pas foto bantu doa ya mas ya, karena ini kita akan mewujudkan dua sekaligus mas. Ini ada sosok yang mencuri manusianya, terus ada satu lagi korbannya ini mas. Bismillahirrahmanirrahim. Mawujud, jangan disembunyikan. Manusia harus hidup di alam manusia. Kamu yang tidak terlihat, urusanmu sendiri-sendiri. Keluar nggak sekarang? Serahkan orang yang sudah kamu umpetin. Kalau tidak, saya akan hancurkan batu ini. Jangan bersembunyi di sarang kamu. Tikungan ini akan saya rusak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Dia mau mendekat mas. Bismillahirrahmanirrahim.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Keluar kamu dari sarangmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Lengkap dengan tas, Mas. Tapi tidak ada sepatu. Oh iya, ada HP-nya, Mas. Nih, teman-teman. Ini ada HP, dompet. Sosok seperti kamu ternyata yang menyembunyikan orang ini. Lihat mukanya, Mas Foto. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Lihat mukanya, Mas. Ternyata. Jangan bawa dia. Kalau kamu menginginkan teman untuk di alam kamu, silahkan cari yang seperantara dengan kamu. Dia manusia, biarkan dia hidup di alam yang sesungguhnya. Ya, saya tahu. Benar kan teman-teman? Dia tidak ingin membawa ini tuh selamanya ke alam gaib, teman-teman. Dia hanya iseng dan bermain-main, Mas. Tidak bisa. Sosok apa sebenarnya kamu? Mas Soto, lihat wajahnya ya, Mas ya. Fokusin ke wajahnya, Mas. Astagfirullahaladzim. 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 Terus? Oh, jadi orang yang tidak sopan melewati tikungan ini, kamu anggap itu akan menjadi teman kamu. Untuk menjadi pelajaran, kamu bakal ngumpetin orang yang gak sopan lewat tikungan ini. Benar, sekitar sini ini sarang kamu. Oh, Mas, ini korban dalam keadaan tidak sadar, teman-teman. Dan ini sosok ternyata benar bersarang di sekitar area tikungan ini. Jadi kalau ada yang nggak sopan melewati tikungan ini, kebut-kebutan atau nggak klakson, sosok penunggu tikungan ini marah, teman-teman. Jadi ulah dari semuanya tuh berasal dari sosok ini, teman-teman. Kamu nggak bisa bawa mamas ini ke alam kamu. Ini bakal saya bawa pulang ke rumah. Saya akan sadarkan dia dan kamu harus pergi dari tempat ini. Walaupun kamu nggak mau membawa dia seutuhnya ke alam kamu, tapi niat kamu nggak baik. Kamu sudah mencuri dia, ngumpetin dia. Kamu tahu keluarganya nyariin dia. Apakah saya boleh membawa pulang orang ini? Kalau tidak, batu ini akan saya hancurkan. Saya hancurkan batu ini. Serahkan orang ini ke saya. Saya akan sadarkan dia dan saya akan mengusir kamu dari tempat ini. Kalau kamu tidak mau diusir dari tempat ini, tolong jangan lakukan hal ini lagi. Ya, Mas Foto ya. Oh, nggak bisa. Saya harus bawa ini punya keluarga di rumah dan nggak bisa dibiarkan. Tidak bisa. Mau 5 hari, mau 1 minggu nggak bisa. Ini sudah 2 hari. Kamu sudah kelewatan. Lenyap kamu dari sini. Kamu pergi dan tolong jangan lakukan hal ini lagi. Kalau saya dengar dari warga kamu melakukan hal ini lagi, batu ini akan saya hancurkan. Batu ini akan saya hancurkan. Pergi kamu dari sini. Pergi kamu sekarang. Jangan sekali-kali lagi melakukan hal seperti ini. Ingat itu.
Pergi kamu. Kalau nggak saya akan hancurkan batu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Mas. Mas bangun, Mas. Mas bangun, Mas. Mas bangun. Bangun, Mas. Aduh, berat sekali. Saya sandaran aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Teman-teman, ini saya yakin dia tidak akan kembali normal seperti seutuhnya untuk waktu dekat, karena untuk pemulihan nggak cukup waktu singkat, teman-teman. Harus punya waktu agak panjang untuk memulihkan kesadarannya, teman-teman. Karena dia linglung gitu, teman-teman. Kalau nggak percaya saya tanya ya, Mas, kenapa bisa di tempat ini, Mas? Apa yang terjadi sebenarnya? Saya cuma nggak tahu ini di mana. Astagfirullahaladzim, teman-teman. Kalian bisa dengar sendiri, dia nggak tahu dia ada di mana. Karena kalau orang keselong kembalinya pasti dengan keadaan tidak sadar pikirannya, teman-teman. Karena dia sudah masuk ke alam gaib yang alam bukan semestinya, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ini lengkap berpakaian seperti debt collector ya, teman-teman. Baju kulit apa ini? Jaket kulit, celana hitam dan tas. Mas, kita pulang ya. Kita pulang. Kita pulang. Kita ketemu keluarga di rumah. Ingat motornya ada di mana? Motor. Aduh, teman-teman. Dia jelas nggak bisa ditanyain. Kalau nggak, ini saya bawa ke pinggir mobil dulu, teman-teman. Saya kasih makan sama minum dan nanti saya akan kirimkan ruqyah secara online, teman-teman. Karena saya pun di sini harus mencari motor dan nanti ini ditunggu sama Mas Woto. Kita setelin ruqyah yang di HP ya, Mas ya. Saya akan cari warga dan membantu untuk mencarikan motornya ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Udah nggak ada yang mau nempel, Mas. Teman-teman, sosok udah saya hilangkan. Dari ini mau saya tutup dulu. Kabar selanjutnya insya Allah akan saya kabarin kalau masih diberi kesehatan dan waktu. Ini saya mau amankan, saya mau ngabarin warga dan Mas Soto jagain si korban di sebelah mobil ya, kasih makan, kasih minum. Saya akan cari motornya. Baik, Mbak Bani. Dan saya rasa ini sudah aman. Ini batu bukan sembarang batu, teman-teman. Dan saya tutup dulu, saya akhiri. Kurang lebihnya kami mohon maaf, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas bisa berdiri, Mas? Astagfirullahaladzim. Teman-teman linglung ini, Mas. Kasihan sekali, Mas. Astagfirullahaladzim. Yuk. Ayo, Mas Foto.